Ikutilah selalu ya moderator yang mengarahkan kita, jangan sampai kita ini terkontaminasi dengan berita-berita hoax. Banyak banget ya, pokoknya banyak banget ya. Saya nggak sebutin nama channelnya, setiap hari ngupload video 3, 4, 2 gitu ya, paling minimalnya 2 sehari gitu ya, dan itu tidak ada kaitannya dengan konten ya. Hai Pioneers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Totri Channel. Subscribe channel ini dan tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini ya. Apa kabar sahabat Pioneer dimanapun Anda berada? Sudah lama banget ya saya nggak mengupdate informasi terbaru tentang Pi Network terbaru hari ini, karena ada suatu hal ya teman-teman. Yang pertama, karena saya barusan sembuh dari sakit guys, alhamdulillah berkat doa teman-teman semuanya yang sudah mendoakan, terima kasih. Hari ini saya bisa bikin konten lagi ya. 2 minggu kalau nggak salah ya, saya itu terbaring sakit karena DBD guys ya, dan itu divonis dokter dan saya harus dirawat. Dan apa ya, ya alhamdulillah sampai sekarang trombosit saya semakin baik dan naik gitu ya. Jadi tips buat teman-teman, jika ada saudara atau teman-teman sendiri mengalami sakit hal yang sama seperti saya gitu ya, kena DBD, segera teman-teman cek ke dokter ya kan, pastikan kondisi teman-teman itu trombositnya baik ya, jangan sampai turun. Kalau sampai turun itu wah luar biasa ya. Dan ini pertama kali saya kena sakit kayak model beginian gitu ya, dan ternyata tetangga-tetangga saya juga ada yang kena dan dirawat di rumah sakit, dirujuk dan lain sebagainya. Oke, semua itu sudah saya lewatin. Jadi tips buat teman-teman kalau mengalami hal yang sama, sakit yang sama, DBD gitu ya, kena demam berdarah, mengalami demam yang sangat tinggi ya kan, kemudian badan lemes, nggak karu-karuan, pokoknya luar biasa lah. Segera teman-teman minum buah vita ya, sebanyak-banyaknya, dan juga Pocari ya, Pocari Sweet. Atau teman-teman lebih bagus lagi, kayak saya kemarin juga habis 2 kiloan ya, itu bikin jus, apa namanya, jus jambu ya, jus jambu merah, beli di pasar ya. Itu jangan kasih gula, itu sangat worth it banget untuk menyembuhkan DBD. Dan untuk yang alami herbal juga saya coba ya, minum kunyit, minum perasan daun pepaya ya, walaupun pahit tapi ya sangat efektif ya untuk tubuh kita juga, untuk meningkatkan trombosit kita jadi naik gitu ya. Makan daun singkong, kemudian saya juga ini ya, apa itu daun apa ya, daun ubi jalak, kalau orang Sunda bilangnya mantang ya. Daun mantang itu yang masih muda, itu di sayur, di bening ya, itu sangat enak banget, lebih enak daripada kangkung ya, itu enak banget. Dan itu juga bisa meningkatkan daya tubuh kita, bisa menyehatkan juga, itu sangat luar biasa, sudah saya alami semuanya. Jadi tanpa harus dirawat di rumah sakit, kita merawat secara mandiri di rumah, alhamdulillah cepet ya untuk kesembuhan. Dan seperti yang teman-teman lihat sekarang, saya bisa menyapa teman-teman semuanya lagi dengan kondisi yang sekarang sudah cukup membaik, alhamdulillah ya. Kalau kita berpikir tentang apa namanya, uang dengan kesehatan itu nggak sebanding guys. Kenapa? Karena kita walaupun punya uang, kita punya segalanya ya, tapi kalau kita sakit itu rasanya guys, aduh. Kalau saya membayangkan beberapa hari yang lalu, ini baru 3 hari ya, saya itu baru doyan makan nasi gitu ya. Jadi selama 2 minggu itu saya bertahan hanya makan kentang rebus 1 setiap hari dengan telur, dengan sayuran yang segar-segar gitu ya, supaya tubuh kita juga semakin membaik. Jangan lupa juga, itu yang paling penting, jus buah jambu merah.
itu sangat efektif banget untuk menyembuhkan yang namanya DBD ya. Oke, alhamdulillah semua itu udah kita lewatin. Jadi apapun kondisi kita sekarang, kalau kita sehat itu kita makan apapun itu enak guys ya. Kita makan pakai sambal aja itu nikmat banget kalau sehat gitu ya. Tapi kalau kita punya banyak uang tapi kita sakit ya, kita bisa beli apapun yang kita inginkan ya, tapi nggak enak guys, karena kondisi kita itu memang sakit. Jadi memang benar ya, yang namanya sehat itu mahal, itu saya sangat setuju banget. Dengan kita sehat itu kita makan pakai sambal pun itu terasa nikmat banget, itu kalau kondisi kita sehat. Oke, jadi semoga teman-teman tidak mengalami hal yang saya rasakan beberapa hari yang lalu, sakit DBD gitu ya, luar biasa ya. Rasanya tuh apa ya, kita bisa beli apapun ya, kita punya uang, kita bisa apa yang kita inginkan kita kebeli, tapi untuk makan tuh rasanya nggak enak. Itulah ujian yang perlu kita cermati. Disitulah ujian kita dicoba, kita berpikir ternyata selama ini kita ini kufur ya, kita ini tidak bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan diberikan kesehatan pun ya, dengan kita sehat pun kita bangun tidur enak, kita tidur bisa nyaman ya kan, bisa mandi dengan sempurna, makan itu apa-apa enak ya kalau kita sehat. Jadi sehat itu sangat mahal sekali. Jaga kesehatan teman-teman, dengan kondisi cuaca yang sekarang ini sedang musim hujan gitu ya. Jadi perlu kita waspadai, jaga kesehatan lingkungan kita terutama. Semoga kita sehat selalu. Jadi informasi tentang Pi Network terbaru hari ini, saya sangat bersyukur ya dengan adanya Pi Network ini. Kita bisa menambah pertemanan kita, bisa bersilaturahim di aplikasi chat Pi Network kita gitu ya. Jadi bisa menambah relasi ke teman-teman yang lain. Untuk moderator saya ucapkan terima kasih yang sudah memperkenalkan, membimbing kami ke jalan yang benar ya. Saya sangat disayangkan banget kalau ada seorang konten kreator yang menggoreng-goreng Pi Network ini, mengkait-kaitkan dengan yang tidak ada kaitannya dengan Pi Network gitu ya, karena hanya sebuah konten supaya rame gitu ya. Jadi core team juga mungkin sangat menyayangkan hal ini. Jadi saya sarankan teman-teman selalu mengikuti channel-channel resmi ya, media sosial resmi Pi Network dari core team yang sudah ada di aplikasi Pi Network teman-teman. Di bagian bawah itu ya, di bagian profil bawah itu kalian ikuti media sosial resminya. Jadi core team memang kalau hal yang penting, sesuatu hal penting itu pasti dia di update di layar beranda aplikasi Pi Network dan juga media sosial resmi dari core team. Jadi ikutilah selalu ya moderator yang mengarahkan kita, jangan sampai kita ini terkontaminasi dengan berita-berita hoax. Banyak banget ya, pokoknya banyak banget ya. Saya nggak sebutin nama channelnya, tiap hari ngupload video 3, 4, 2 gitu ya, paling minimalnya 2 sehari gitu ya. Dan itu tidak ada kaitannya dengan konten Pi ya, nggak ada kaitannya dengan Pi Network. Ini kan hanya sebuah konten penyemangat dan itu sangat menyesatkan bagi saya, menurut saya juga ya. Dan saya juga dapat kiriman-kiriman dari teman-teman gitu ya yang sefrekuensi dengan saya. Bang ini begini bang, bang ini bagaimana bang, bang ini begini kok begini. Ya itu hanya sebuah konten ya, intinya penyemangat saja, tapi cara memberi semangatnya tuh menyesatkan menurut saya ya. Jadi ikutilah selalu channel resmi dari core team, jangan sampai teman-teman termakan halusinasi sehingganya teman-teman akan menjadi sangat rugi ya gitu. Kenapa saya bilang rugi? Karena kalau teman-teman mendapatkan informasi yang salah itu pasti nantinya akan rugi sendiri ya. Jadi ya kita ikuti alurnya. Semoga tahun ini segera open network di kuartal pertama ya, tentunya di bulan Maret. Kita tunggu informasi nanti terupdate-nya yang terbaru dari core team. Oke, jadi mungkin konten hari ini saya hanya menyapa ke teman-teman semuanya
Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap bahagia bersama keluarga tercinta. Oke, nanti kita akan update lagi informasi terbaru dari Pi Network. Jangan lupa ya untuk subscribe dan komentar positifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.